Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Naila Cahya Kirana. Nama saya Verna Rahmayati. Nama saya Airina Askia. Nama saya masih tidak Amalia. Nama saya Sarasi Sinaraswati. Nama saya Dinda Putri Rizky. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang materi statistika bivariat kelas 12. Selamat menonton. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi statistika bivariat. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama, apa sih data bivariat? Data bivariat merupakan data yang dikumpulkan dalam dua variabel. Analisis data bivariat mengacu pada analisis hubungan antara kedua variabel kuantitatif. Ada jenis dua variabel. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas yang disimbolkan dengan X, dan yang kedua, variabel dependen atau variabel terikat disimbolkan dengan huruf Y. Selanjutnya, diagram pencar. Diagram pencar adalah diagram yang digunakan untuk menyajikan data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif, atau sering juga disebut dengan data bivariat. Dengan diagram pencar, kita bisa melihat pola hubungan dari data yang kita punya. Berikut adalah contoh diagram pencar. Selanjutnya ada tren data. Tren data adalah pola atau arah yang ditunjukkan oleh data dalam suatu periode atau berdasarkan penyebarannya. Terdapat 3 jenis tren data berdasarkan pola penyebaran titiknya. Yang pertama ada linear. Pola penyebaran datanya berbentuk atau mendekati garis lurus. Yang kedua ada kurva atau non-linear. Polanya berbentuk kurva atau mendekati garis lengkung. Yang ketiga tidak berbentuk atau pola penyebarannya tidak beraturan. Berikut adalah contoh linear, kurva atau non-linear, dan tidak berbentuk. Selanjutnya adalah korelasi. Korelasi adalah ukuran statistik untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara dua variabel atau lebih. Korelasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada korelasi positif. Hubungan ketika kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Gambarnya naik dari kiri ke kanan. Yang kedua ada korelasi negatif. Hubungan ketika satu variabel naik, variabel lain justru turun. Gambarnya menurun dari kiri ke kanan. Dan yang terakhir ada tidak ada korelasi. Titik-titik data tersebar acak tanpa pola yang jelas. Nah, tadi kan kita udah bahas materi. Sekarang, yuk kita menginterpretasikan diagram pencar data bivariat. Tabel berikut menyajikan data tinggi badan dan ukuran sepatu 40 murid SMA Negeri X. Nah, ini ada soal nih teman-teman. Mari kita analisis pertanyaannya satu persatu. Yuk kita jawab soal yang pertama. Gambarkan diagram pencar data tersebut. Pertama-tama, kita tentukan titik 0 pada bidang kartesius. Kemudian, tentukan sumbu X untuk tinggi badan dan sumbu Y untuk ukuran sepatu. Masukkan data ke dalam diagram pencar, tentukan titik-titiknya, lalu tarik garis base fit. Dengan begitu, kita sudah selesai menjawab soal nomor A. Nah, untuk soal yang kedua, B, bagaimana tren data pada diagram? Nah, bener banget, jawabannya ada linear. Tren data pada diagram tersebut ada linear. Untuk soal nomor yang ketiga, bagaimana korelasi antara ukuran sepatu dan tinggi badan? Yaps, bener banget, jawabannya adalah positif. Korelasi antara ukuran sepatu dan tinggi badan adalah positif. Nah, untuk yang soal terakhir, bagaimana pengaruh ukuran sepatu terhadap tinggi badan? Bener banget, jawabannya adalah pengaruh ukuran sepatu terhadap tinggi badan adalah semakin tinggi badan seseorang, maka ukuran sepatunya juga semakin besar. Nah, setelah memahami materinya, yuk kita coba kuis untuk menginterpretasikan data dalam bentuk diagram pencar. Tugas kita adalah mengidentifikasi pola penyebaran data, tren data, arah garis, korelasi data, serta interpretasinya. Mari kita bahas dulu yang bagian A. Kalau kita perhatikan, titik-titik datanya membentuk atau mendekati garis lurus. Artinya, pola penyebaran datanya linear. Kemudian, arah garisnya bagaimana? Kalau kita lihat, garisnya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi, arahnya adalah naik dari kiri ke kanan.
Karena arah garisnya naik, maka korelasi datanya adalah positif. Apa artinya korelasi positif? Artinya, makin besar nilai variabel X, maka makin besar pula nilai variabel Y. Begitu juga sebaliknya, jika nilai X turun, maka nilai Y juga ikut turun. Jadi, interpretasinya, semakin meningkat nilai variabel X, maka variabel Y juga akan meningkat. Nah, untuk bagian B sampai E, coba kalian isi sendiri di kolom komentar. Tulis jawaban kalian tentang pola penyebarannya, tren datanya, arah garis, korelasinya, dan bagaimana interpretasinya. Dengan cara ini, kita bisa sama-sama latihan membaca diagram pencar dan memahami hubungan antar variabel. Jadi, jangan lupa isi jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita sudah belajar tentang statistika bivariat, khususnya mengenai diagram pencar. Kita sudah bahas mulai dari pengertian data bivariat, tren data, korelasi, sampai contoh kasusnya. Tadi juga sudah ada kuis untuk melatih kita membaca dan menginterpretasikan diagram pencar. Jangan lupa ya, untuk soal B sampai E, kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa di part selanjutnya, di mana kita akan membahas materi baru yaitu regresi linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.